Fedric Leonardo terinspirasi meraih kejayaan di Olimpiade 2024 dari kesuksesan mantan juara tinju kelas berat Mike Tyson. Masa keemasan Tyson terjadi pada pertengahan 1980-an hingga pertengahan 1990-an, sementara Fedric baru lahir pada 1997. Pada tahun tersebut Tyson kalah dari Evander Holyfield, namun bercerita akan nama besar Tyson mengiringi masa tumbuh dan kembang atlet kelahiran Pontianak, Kalimantan Barat. Foto Tyson pun terpasang di kamar tempat Fedric menginap saat menjalani pemusatan latihan di Bekasi. Menurutnya, Tyson adalah olahragawan yang menginspirasi lantaran prestasi-prestasi hebat. Meski Fedric tak menggeluti olahraga adu jotos seperti Tyson, semangat sosok berjuluk si leher beton itu menyemangati peraih emas pertama bagi Indonesia di Olimpiade 2024. Ya, saya ngefans dengan Mike Tyson karena beliau punya mentalitas juara. Dia juga juara Olimpian, dia juga juara dunia termuda di masanya waktu itu, dan sangat luar biasa lah. Banyak cerita, banyak pengalaman yang dia share di dunia, dan itu sangat memotivasi termasuk saya sebagai atlet panjat tebing. Fedric merupakan salah satu dari 4 atlet panjat tebing yang berangkat ke Paris selain Rahmat Adim Mulyono, Desak Maderita Kusuma Dewi, dan Rajia Salsabila. Juara Asian Games 2018 itu kembali membuktikan keandalan dalam memanjat papan setinggi 15 meter tanpa error. Sejak babak kualifikasi hingga final, Fedric selalu bisa mencatatkan waktu di kisaran 4 detik. Fedric meraih emas pada Kamis siang waktu setempat. Beberapa jam berselang, Rizky menyusul menorehkan prestasi agung. Indonesia pun meraih 2 emas di Olimpiade 2024. Staf ahli bidang inovasi kepemudaan dan keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Yohan mengungkapkan kisaran bonus yang disiapkan bagi peraih medali emas Olimpiade Paris 2024, Fedric Leonardo dan Rizky Juniansyah. Yohan mengatakan memang belum ada keputusan final tentang besaran yang akan diberikan, namun ia menyebutkan kemungkinan bonus bernilai 6 miliar. Yang jelas kisarannya sekitar 1 emas mungkin 5 miliar, 6 miliar ya sekarang, kata Yohan saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Yohan mengatakan jumlah itu kemungkinan bertambah. Dia merujuk pemberian bonus di beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya bonus itu bisa bertambah bila ada arahan langsung Presiden Jokowi. Dia mengatakan kementerian siap menggelontorkan dana bila diminta Jokowi. Mungkin ditambah lagi nanti tergantungnya dan kebijakan Bapak Presiden tentunya yang akan memberinya. Biasanya bertambah, biasanya 10%, 5%-nya imbuhnya. Fedric meraih emas pertama untuk Indonesia di Olimpiade 2024 setelah menjadi yang tercepat dalam cabang olahraga panjat tebing nomor speed putra Kamis petang. Selanjutnya, Rizky mengikuti jejak Fedric. Lifter yang tampil di kelas 73 kg putra itu memastikan Indonesia meraih 2 emas pada Olimpiade 2024. Atlet panjat tebing Fedric Leonardo menyatakan bahwa Indonesia bisa berbicara banyak di ajang internasional usai meraih emas Olimpiade 2024. Hal itu telah dibuktikan oleh Fedric. Atlet berusia 27 tahun itu berhasil meraih medali emas panjat tebing dari nomor speed, mengalahkan atlet China, Wu Peng, dan juga Sam Watson, Amerika Serikat, yang mendapatkan medali perunggu. Buat anak muda Indonesia, kita hari ini telah membuktikan bahwa Indonesia itu bisa tampil di pentas internasional, bisa mengungguli negara-negara besar seperti AS, China, ucap Fedric. Ini jadi bukti bahwa kalau kita serius, kita konsisten, kita ikhtiar dengan sungguh-sungguh, insya Allah semua mimpi kita bisa tercapai. Fedric meraih medali emas setelah mengalahkan Wu Peng di final. Ia berhasil menjadi yang tercepat setelah mengukir catatan waktu 4,75 detik atau unggul 0,02 detik atas Wu Peng. Sedangkan medali perunggu diamankan oleh Sam Watson. Atlet dari negeri Paman Sam itu memenangi pertandingan perebutan medali perunggu lewat atlet panjat tebing Iran, Reza Alipur. Hasil yang diraih oleh Fedric jadi catatan sejarah buat Indonesia. Ini jadi yang pertama panjat tebing mempersembahkan medali emas untuk Indonesia. Sukses Fedric mempersembahkan emas pertama buat Indonesia menular ke cabur lain. Ini setelah Rizky Juniansyah meraih medali emas melalui cabur angkat besi kelas 73 kg. Ketua Komite Olahraga Indonesia Raja Sabta Oktohari menyebut Fedric Leonardo dan Rizky Juniansyah sebagai ikon baru olahraga Indonesia usai meraih medali emas Olimpiade Paris.
Fedrik Leonardo meraih medali emas melalui cabang panjat tebing nomor speed putra pada Kamis, sedangkan Rizky Juniansyah mendapat medali emas dari cabang angkat besi kelas 73 kg putra pada Jumat. Capaian luar biasa Fedrik dan Rizky diapresiasi tinggi NOC Indonesia. Raja Sabta Oktohari bahkan menyebut Fedrik dan Rizky sebagai ikon baru olahraga Indonesia lantaran mengantar panjat tebing serta angkat besi sebagai cabang baru selain bulu tangkis yang bisa menyumbangkan emas Olimpiade. Fedrik sama Rizky itu sudah menjadi ikon baru di olahraga Indonesia karena dua orang pertama yang mendapatkan emas selain dari biasanya nomor badminton, karena badminton juga masih berkontribusi memberikan medali walaupun kini hanya perunggu. Khusus untuk Fedrik, Okto memberikan pujian khusus karena menjadi Olimpian pertama yang meraih medali emas dari nomor yang untuk kali pertama dipertandingkan di Olimpiade. Fedrik bukan hanya menjadi orang Indonesia pertama yang menjadi Olimpian atau mendapatkan emas di Olimpiade, tetapi juga menjadi orang pertama di dunia yang mendapatkan emas di nomor speed climbing ketika pertama kali pertandingkan di Olimpiade. Dengan pencapaian baru dari Fedrik dan Rizky, Koi berharap setiap pengurus besar atau pengurus pusat cabang olahraga lebih serius dalam membina atlet, supaya di Olimpiade berikutnya lebih banyak olahraga nomor Olimpiade yang lolos. Atlet panjat tebing Amerika Serikat Sam Watson merasa bangga bisa berada satu podium bersama Fedrik Leonardo. Watson merupakan pemegang rekor dunia sekaligus rekor Olimpiade cabur panjat tebing nomor speed putra dengan catatan 4,74 detik yang dibukukan pada sahabat perebutan medali perunggu. Atlet 18 tahun itu juga memegang rekor dunia ketika membukukan waktu 4,75 detik pada saat kualifikasi sehingga dipandang sebagai salah satu atlet yang berpotensi meraih emas. Kans Watson jadi juara Olimpiade pupus setelah ia kalah dari Wu Peng pada babak semifinal. Watson hanya bisa membawa peluang perunggu. Watson pun naik podium bersama Fedrik dan Peng yang merupakan peraih emas dan perak pada Olimpiade. Saya tidak menyesal, saya tidak merasa melakukan kesalahan sebagai seorang atlet. Panjat tebing nomor speed adalah olahraga yang sangat sensitif terhadap kesalahan kecil, dan saya bertanding melawan atlet-atlet luar biasa, jadi tidak ada penyesalan. Saya bangga kepada Wu dan Fedrik yang naik podium bersama saya. Menciptakan rekor dunia juga begitu berarti buat saya, kata Watson. Dalam perjalanan menuju Olimpiade, Fedrik sempat membukukan waktu 4,79 detik pada saat kualifikasi sekaligus sempat memegang rekor dunia sebelum dipatahkan Watson. Fedrik tak patah arang. Sebelum sesi 8 besar, atlet asal Pontianak tersebut menyatakan fokus pada cara meraih kemenangan dan bukan pada soal rekor. Hasilnya, Fedrik menjadi atlet pertama Indonesia yang meraih emas di Olimpiade 2024. Fedrik Leonardo berada dalam tekanan besar saat tampil di perburuan medali panjat tebing Olimpiade Paris 2024. Namun ia sukses mengubah tekanan jadi teriakan kemenangan berbuah medali emas untuk Indonesia. Fedrik tiba di babak perempat final panjat tebing sebagai wakil terakhir tim panjat tebing Indonesia. Rahmat Adi Mulyono sudah gugur di babak eliminasi ketika berhadapan dengan Fedrik. Tim putri Desak Made Rita Kusuma Dewi dan Raja Salsabila tidak berhasil menyumbangkan medali. Desak Made kalah di babak perempat final, sedangkan Raja tumbang di babak semifinal lalu kembali takluk di perebutan medali perunggu. Hal itu membuat Fedrik akhirnya berdiri sendiri dengan menanggung sejumlah tekanan. Tim panjat tebing Indonesia belum memberikan medali, padahal saat nomor speed dipertandingkan Olimpiade 2024, harapan besar ada di pundak mereka. Selain itu, dalam skala lebih besar, kontingen Indonesia baru mendapat satu medali perunggu lewat Gregoria Mariska Tunjung. Tim badminton Indonesia yang punya tradisi memberikan emas untuk kontingen Indonesia kali ini tak mampu melakukannya. Berhadapan dengan tekanan dan beban besar tersebut, Fedrik bisa menjawab dengan baik. Ia tampil impresif sejak babak perempat final hingga final. Basa Mawen dan Reza Alipur dan Wu Peng turut dikalahkan oleh Fedrik. Dalam laga lawan Reza Alipur, Fedrik hanya unggul 0,0 detik. Sedangkan pada pertandingan lawan Wu Peng di babak final, Fedrik hanya berjarak 0,02 detik. Dua laga tersebut langsung menegangkan dan menguras sisi emosional. Karena itu, Fedrik terlihat benar-benar lega setelah lampu indikator miliknya berwarna hijau di babak final, tanda ia jadi atlet yang lebih dulu mencapai titik finish.
Fredrik sukses merebut medali emas Olimpiade Paris 2024. Ia berhasil mengubah tekanan yang ada jadi teriakan kemenangan. Indonesia pun diantar Fredrik menjadi emas pertama di Paris 2024. Atlet panjat tebing Fredrik Leonardo mengungkapkan alasannya kenapa dirinya tak menangis saat Indonesia Raya berkumandang di podium penyerahan medali emas Olimpiade 2024 Paris. Seorang atlet biasanya menangis di atas podium upacara penyerahan medali saat lagu kebangsaan negara masing-masing berkumandang. Hal itu juga terjadi saat Rizky Juniansyah merebut medali emas di cabang angkat besi. Momen berbeda terjadi saat Fredrik di atas podium ketika Indonesia Raya berkumandang. Atlet 27 tahun itu dengan fokus menyanyikan lagu kebangsaan. Tidak ada momen emosional yang dialami Fredrik, tidak menangis. Fredrik mengaku dirinya bukan sosok yang bisa mengekspresikan sesuatu. Bahkan atlet kelahiran Pontianak, Kalimantan Barat itu sering dijuluki wajah datar atau tanpa ekspresi. Yang pasti saya cuma senang, saya tidak tahu caranya mengekspresikannya. Maka waktu itu di sekolah teman saya menjelaskan, wah ini orang muka datar. Tapi sebenarnya saya senang, terharu juga, apalagi lihat coach nangis juga. Teman-teman terharu suasana momennya, apalagi tuan rumah Prancis ikut merayakan kemenangan Indonesia, itu luar biasa banget. Fredrik merupakan atlet yang memberi Indonesia medali emas pertama di Olimpiade 2024. Lewat final yang sengit melawan atlet China Wu Peng, Fredrik berhasil merebut emas dengan keunggulan hanya 0,02 detik di laga final. Yang saya rasakan luar biasa. Pertama, saya memecahkan rekor dunia waktu babak kualifikasi. Kemudian dipecahkan lagi oleh tuan rumah di babak elimination seeding. Menurut saya itu sangat luar biasa dan penonton juga sangat senang dan bahagia. Mereka merasa terhibur karena nomor speed ada kejar-kejaran di level pemanjatnya, pemecah rekor, dan ada juga pemecahan rekor lagi. Catatan waktunya tipis dan itu memang banyak penonton panjat tebing khususnya mengapresiasi hal tersebut karena memberikan tontonan yang menarik dan mereka puas. Apalagi di quarter final, semua pemanjat melakukan pemanjatan terbaik tanpa melakukan kesalahan dan catatan waktunya di bawah 4,8 detik.